sudah bergema. Terah Mataram tak pernah diam. Ruh perjuangan Kanjeng Pangeran Diponegoro bisa bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Arah 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, dan edisi kali ini saya membawa sebilah pusaka keris. Tetapi edisi kali ini bukan Arah 9 CG yang khusus mengulas pusaka Tosan Aji. Ini hanya sebagai sebuah perlambang bahwa pusaka yang saya pegang ini semuanya berciri khas Jogja, atau kalau kita perluas, berciri khas Mataram Islam. Secara spesifik, warangka ini adalah warangka Jogja. Kemudian secara tangguh, pusakanya pun bertangguh Jogja dengan ciri khas pesi gapit pada bagian sini. Dan secara rancang bangun atau dapur, ini adalah Kiai Carup yang identik dengan Sunan Kalijaga. Secara pamur pun ini adalah Banyu Mili, identik pula dengan delaku sang Sunan, yakni Topo Ngeli. Baik, karena ini Jogja, saya akan mengulas satu hal yang sangat fenomenal dari Jogja, bahkan mendunia. Sunan Kalijaga, Kanjeng Pangeran Diponegoro adalah dua tokoh fenomenal di antara tokoh-tokoh hebat lainnya. Saya sarungkan dulu, saudara-saudaraku. Karena fenomenalnya kedua tokoh tersebut, tidak sedikit orang-orang yang mengklaim sebagai keturunannya. Tak terbilang Kanjeng Pangeran Diponegoro bukan hanya diklaim sebagai leluhurnya, tapi dia juga diklaim sebagai orang non seberang sana. Ada yang mengatakan dia Ba'bud Al-Idrus, tak terkecuali juga bin Yahya. Padahal jelas Pangeran Diponegoro adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono III bin Sri Sultan Hamengkubuwono II bin Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, dan seterusnya sampai Panembahan Senopati. Atas persoalan-persoalan itu, saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya keluarga Mataram Islam tak pernah tinggal diam. Bagaimana pelestarian manuskrip silsilah ditepas darah dalam, kekancingan yang disematkan kepada anak turunannya, menggelar pagelaran-pagelaran yang berkenaan dengan nilai-nilai juang bangsa ini, juga menyuguhkan karya-karya tulis. Tetapi memang para penggerogot kemurnian sejarah bangsa ini memiliki kecerdikan dengan cara-cara yang terstruktur dan masif. Sebagaimana pada minggu lalu kami tayangkan upaya dari Terah Pangeran Diponegoro menggelar pameran yang berisi perjuangan sang pangeran. Juga pada kesempatan itu, salah seorang musisi legendaris jagoan di bidang piano berkelas internasional, Kang Raden Mas Andi Bayo, bak seorang pangeran yang sedang mengamuk di medan perang, beliau melantunkan lagu Java War yang begitu ekspresif. Saudara-saudaraku sekalian, apa maksud kami dalam tayangan kali ini? Betapa semua sisi, semua lini telah diisi dengan kesejarahan, tapi lagi-lagi para penggerogot tak pernah berhenti untuk merusaknya. Maka melalui tayangan ini saya lebih spesifik kepada Kang Mas Andi Bayo, sebagai seorang musisi legendaris yang juga sebagai Terah Hamengkubuwono. Melalui dunia seni yang beliau geluti, bagaimana beliau menciptakan karya-karya fenomenal, fundamental, merekam jejak juang leluhurnya. Secara spesifik Pangeran Diponegoro, juga tentang Geger Sepehi. Musik bukan hanya sekedar lantunan bunyi, tapi satu irama yang mengandung makna.
mengandung spirit, mengandung nilai-nilai juang di dalamnya. Terekam butiran-butiran kalimat betapa hal-hal yang disuguhkan melalui ketukan dan bunyi itu. Memang tidak semua orang bisa mencernanya. Dan secara spesifik pula, saya akan menayangkan proses yang tidak mudah dari Mas Andi Bayo di dalam membuat lagu Java War di ketukan pianonya yang sangat ekspresif itu. Beliau sebagai musisi, beliau sebagai Terah Hamengkubuwanan merekam semua itu dalam satu karya yang sangat luar biasa. Dan tak cukup di negeri ini, beliau sampai ke Amerika dalam proses pembuatan lagu tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, Kang Mas Andi Bayo merekam karya masterpiece-nya Java War tersebut di The Cutting Room Studio, New York, Amerika Serikat. Satu studio rekaman bergengsi di kawasan Manhattan, tempat rekaman para artis kelas dunia seperti The Cars, Linkin Park, John Legend, Boyzone, dan lain sebagainya. Karena terlalu keras berlatih di Indonesia, jadi kelingking Kang Mas Andi Bayo sempat bermasalah saat di Amerika. Kondisi itu diperparah pula dengan cuaca musim dingin di kota New York hingga membuat jari Kang Mas Andi Bayo tak bisa digerakkan. Beruntung saat rekaman pada 29 Januari 2017, jari Kang Mas Andi Bayo kembali normal hingga proses rekaman pun berjalan lancar. Sampai di bagian akhir lagu, tiba-tiba jari kelingking kanannya kambuh dan tak bisa digerakkan. Setelah istirahat sekitar 1 jam lebih, Kang Mas Andi Bayo dengan susah payah sambil menahan rasa sakit, akhirnya berhasil menyelesaikan sesi rekaman mahakarya Java War tersebut. Java War adalah karya Andi Bayo untuk penghormatan kepada leluhurnya yang berperang di Perang Jawa antara 1825 hingga 1830, di antaranya Sri Sultan Hamengkubuwono II dan Panembahan Mangkurat. Luar biasa bukan? Bukan membangga-banggakan, tapi bahwa Andi Bayo adalah seorang berdarah biru, yang beliau juga adalah seorang seniman, seorang musisi berkelas internasional. Tapi tak banyak yang tahu karena tak pernah memajang dirinya sebagai Raden. Tapi malah yang tiada kaitannya dengan Hamengkubuwanan mengaku-ngaku diri sebagai Hamengkubuwanan, bahkan membuat makam-makam palsu. Musik sudah bergema, hal-hal lain telah dilakukan. Terah Mataram tak pernah diam. Walaupun kerap kali mereka kerja dalam senyap. Semoga dengan tayangan ini, ruh semangat perjuangan Sunan Kalijaga, ruh perjuangan Kanjeng Pangeran Diponegoro bisa bergema kembali di Nusantara Raya ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.